Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani. Ayat ini berkenaan dengan satu peristiwa dijelaskan oleh dari asbabun nuzulnya ya, ayat 64 ini. Diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang Yahudi yang bernama Nabasi bin Qais. Seorang Yahudi yang bernama Nabasi bin Qais. Dia seorang Yahudi berkata, "Hai Muhammad, sungguhnya Tuhanmu itu sangat kikir dan tidak mau memberi," katanya. Jadi orang Yahudi ngolok-ngolok Allah, Tuhan kita semua, sebagai Tuhan yang kikir, Tuhan yang tidak mau memberi. Nah, itu diterangkan dalam hadis riwayat Tabrani, ya, yang dijelaskan dalam kitab Qurtubi ketika 2331 ya. Nah, kalimat yang dimaksud dengan al-Yahudu, ya orang-orang Yahudi berkata waqalatil Yahudu, yang dimaksud dengan yadullahi maghlulah itu adalah tangan Allah, maksudnya ya bukan kok Allah punya tangan ya, tapi yang dimaksud adalah Allah itu, Tuhanmu itu kikir. Nah, kalimat-kalimat di dalam Quran yang menyebut yadullah, misalnya tangan Allah, jangan pernah dimaknai secara lahir, kayak Allah punya tangan lah, nantilah ya kayak makhluk lah. Enggak ya. Jadi ini maksud tangan adalah kekuasaan, kemampuan memberinya Allah. Makanya jangan ikut paham-paham yang misalnya summastawa 'alal arsy, lalu Allah bersemayam di atas ars atau alal kursi, kemudian Allah duduk di atas kursi, kemudian sampean membayangkan Allah duduk tengok-tengok, tahu tengok-tengok? Lungguh tengok-tengok, duduk kok tengok-tengok, itu orang Jawa memang jadi kayak raja gitu, lalu duduk di atas singgasananya. Jangan. Ars itu di mana? Di langit. Dulu ya apa? Allah itu tidak dibatasi oleh masa, ruang, dan waktu. Jadi tidak ada. Tempatnya Allah itu tidak ada. Bukan tidak ada, tapi justru tempat itu tidak wujud buat Allah. Yang wujud hanyalah Allah. Sehingga keliru besar kalau kita mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, bertempat, punya tangan. Nanti ujung-ujungnya ya kemudian mensifati Allah yang yalid wa yulad itu. Padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah melahirkan dan dilahirkan, nanti ke sana arahnya. Ya, dimulai dari sekarang kan ada itu kelompok yang ngotot bahwa Allah itu duduk di atas ars di langit sana. Ya apa? Allah sudah berfirman berkali-kali bahwa Allah itu kekuasaannya itu samawati wal ardh wa ma fiha wa ma fihima. Kekuasaan Allah itu dan keberadaan Allah itu meliputi langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, wa ma bainahuma. Berarti Allah pun meliputi jagat raya ini. Kita iktidal dari rukuk pun mil'us samawati wa mil'ul ardi. Allah memenuhi langit dan Allah memenuhi bumi. Gitu. Jadi tidak ada satu zarrah ruang pun di muka bumi ini yang tidak
digenangi oleh kekuasaan, kebesaran, keagungan, kemaha tinggian Allah. Itu yang harus dipahami itu. Supaya tidak terbelenggu dalam konsep seperti orang Yahudi yang mengatakan Allah itu kikir, Allah itu tangannya terbelenggu. Gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani. Justru mereka itu loh yang kikir. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan mereka dilaknat karena ucapan mereka yang menghina Allah itu. Kenapa? Karena bal yadahu mabsutatani. Kedua tangan Allah itu terbuka lebar. Nah, apakah Allah hanya punya dua tangan? Nah, keliru lagi. Inilah hanya untuk memudahkan manusia supaya otak manusia yang terbatas ini mampu memahami bahwa saya terima dengan kedua tangan. Misalnya kita ngomong gitu, itulah sesama manusia. Apa kemudian tangan dua-duanya maju kan? Ya enggak. Maksudnya saya terima dengan tangan terbuka. Apa tangan sama nanti dibuka gitu kan? Ya. Maksudnya kedua tangan terbuka itu adalah benar-benar menerima seutuhnya, misalnya gitu. Demikian pula tangan Allah terbuka yang dimaksud adalah memberikan rezeki secara apa? Ghairil hisab. Jadi wa yarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Man yasha'u bi ghairi hisab. Allah itu kalau memberi rezeki itu tanpa hitungan ya. Tapi ya itu tadi, yunfiqu kaifa yasha, memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi kalau siapapun yang Allah kehendaki ya sak kersane Allah piyambak. Mau ngasih sedikit kepada si A, mau ngasih banyak kepada si B, itu semua adalah hak prerogatifnya Allah. Karena itu apa? Kalau sudah kita pahami seperti itu, nanti kalau kita diberi sedikit ya enggak ngersulo, ketika diberi banyak ya enggak jumowo. Gitu? Gitulah. Ketika diberi sedikit ya enggak kemudian sambat sini sambat sono. Ketika diberi banyak ya enggak adigang adigung adiguno. Kenapa? Karena hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia-Nya Allah. Jangan kayak Firaun. Firaun itu apa dia bilang? Ketika dia pamer kekayaannya depan semua orang. Ini semua karena ilmuku. Karena kemampuan strategi bisnisku, karena kecerdasan dan kejelianku melihat peluang ekonomi, karena bla 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 bikin seminar, tirulah aku, kunci sukses, kunci Inggris ta. Ya. Sampean ya gitu, ikut seminar kunci ini, kunci itu. Kunci sukses adalah kerja keras. Banyak yang kerja keras tapi ya saya jadi tukang batu. Nggak sukses belas. Nah, iya tuh. Ya biasa aja tapi sukses secara materi kan ukurannya materi manusia sekarang. Jadi semua itu berarti karena Allah kaifanya syak tadi itu loh. Ya. Maka tugas kita adalah bekerja keras. Tugas kita adalah berdoa kepada Allah. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Ya, ketika kita mencari rezeki, tugas kita adalah memastikan bahwa itu halalan thayyibah. Hasilnya serahkan pada Allah. Diberi sedikit, tetap semangat. Diberi banyak, mensyukuri nikmat. Gitulah. Dengan cara apa ya? Sedekah kepada mereka yang membutuhkan, kepada agama untuk dikembalikan sebagai sangu akhirat. Jadi simpel, karena apa? Ini milik Allah, gitu ya. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Dan bantahan-bantahan mereka itu hanya akan menambah kebanyakan dari orang-orang yang tidak percaya pada apa yang diturunkan kepadamu itu Muhammad,
kepada Quran itu kedurakan mereka itu malah menambah apa? Tughyana wa kufra. Hanya akan menambah kedurakan mereka dan menambah kekufuran mereka. Jadi sudah semakin banyak pantai ya semakin dalam jurang kekufuran yang mereka jatuh ke dalamnya. Ulama uqadu naron, setiap kali mereka menyalakan api fitnah. Jadi memang sudah sejak dulu orang Yahudi itu suka mengadu domba. Sejak dulu, bahkan peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Ibu Aisyah juga dipicu oleh apa? Tidak pernah menghilangkan dendam hatinya kepada kaum muslimin. Iya, sejak Nabi Muhammad SAW hadir di Madinah, disitulah apalagi sejak menyampaikan wahyu, sejak di Mekah ya, bukan hanya sejak di Madinah, ya sejak menyampaikan wahyu lah. Begitu wahyu Allah turun itu untuk merevisi paham yang keliru di tengah masyarakat, mendudukkan ayat sesuai dengan tafsir yang sebenarnya, baik di Taurat maupun Injil dengan diturunkannya Al-Quran, sejak itulah mereka memusuhi luar biasa. Sehingga kemarahan mereka itu luar biasa. Maka mereka selalu mencari-cari fitnah, mencari-cari dan mengobarkan permusuhan. Ya. Walqaina, kata Allah, walqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kami tumbuhkan di antara mereka Yahudi Nasrani itu permusuhan antara mereka dan kebencian sampai hari kiamat. Makanya dalam ayat lain itu ada sebutan oleh jengkelnya orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad itu sudah sampai ubun-ubunnya. Gitu. Sampai dalam satu ayat itu ada satu kalimat mutu biwaidikum, matilah kalian bersama dengan kedurhakaan, kejengkelan kalian gitu ya. Coba dibuka itu di surat Ali Imran tuh. Coba dibuka enggak. Tuh. Nah, ketemu? Ayat berapa itu? 112 kalau nggak salah itu ada mutu biwaidikum. Ya, tentang kedengkian mereka terhadap Al-Quran itu. Nah, di sana jelas banget bahwa kebencian orang-orang yang tidak menyukai Al-Quran itu, tidak menyukai kebenaran itu, sudah sedemikian membuncah ya. Mutu biwaidikum itu. Sampai, kata Allah, matilah kamu bersama dengan kedengkianmu, dengan keamarahmu, dengan kata Allah, dengan kebencian kalian itu. Sampai mati, bawalah kebencianmu itu sampai mati. Mutu biwaidikum. Kenapa? Karena memang mereka kebencian. Lalu kemudian sama Allah malah justru alqaina, kata Allah, malah kami tumbuhkan bainahum di antara mereka itu al-adawata wal baghdha'a, kebencian dan permusuhan. Akhirnya teman lihat aja sekarang orang-orang Yahudi itu kalau melihat orang Kristen atau Nasrani mudah mereka itu dianggap najis. Sama dengan ketika melihat orang Muslim lihat najis. Tapi kadang dulu-dulu Nasrani itu tidak tahu kalau mereka dibenci Yahudi, sehingga kadang mereka justru condong untuk membela Yahudi. Jadi kulama auqatu naralil harbi atfa'ahallahu. Setiap kali menyalakan mereka api fitnah untuk perang, menimbulkan peperangan, lalu Allah memadamkan itu. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka selalu berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi.
Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sana ada satu ini ya, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kebencian yang dipupuk, kebencian yang selalu dikobar-kobarkan itu nggak akan pernah memenangkan atau menjadikan satu pihak itu bahagia atau berhasil. Justru kehendak untuk mendendam, kehendak untuk menyalakan api fitnah itu ternyata menjadi domainnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani zaman dulu. Sehingga kita sebagai orang-orang beriman aja melu-melu ya. Aja melu-melu. Jangan pernah mengobarkan api fitnah, api kebencian. Apalagi api permusuhan. Nanti malah itu hanya jadi bumerang yang akan kembali kepada diri orang yang mengobarkan api kebencian. Nah, dalam ayat ini kita diberi contoh betapa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, itu karena ingin mengobarkan kebencian perang pada Rasulullah, justru malah kobarkan kebencian antar mereka malah. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, di ayat ini juga tentang kepercayaan kita kepada rezeki. Ya, rezeki yang Allah sudah bagi. Allah itu punya malaikat yang tugasnya khusus bagi rezeki ya. Sehingga tawakal kita harus kita perdalam. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu, kadang kita seolah menyalahkan Allah. Tubuhnya malah nanti ya menyalahkan Allah, ya iri. Apa itu nggak ngapa-ngapain kerja gitu, nggak melihara toyol kiranya. Nah, akhirnya gitu. Karena melihat orang lain yang lebih sukses. Itu nggak, begitu ada yang lain itu nggak korupsi itu kiranya. Nah, karena kedengkian, karena iri. Ketika melihat rezeki orang lain lebih banyak. Nah, yang demikian ini bisa kita minimalisir dengan ayat-ayat seperti ini. Dengan ayat-ayat yang mengajak kita untuk berkaca pada orang-orang Yahudi dulu, jangan seperti itu. Rezeki Allah itu luas, rezeki Allah itu dibagi kepada siapapun yang dia kehendaki. Sampean dan saya kewajibannya hanyalah apa? Bekerja secara maksimal, bekerja keras, kerja cerdas, bekerja tuntas. Dan yang terakhir yang paling baik, bekerja ikhlas. Nah, jadi selain bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, ya juga bekerja secara ikhlas. Nah, keikhlasan di sini adalah ketika sudah kita bekerja secara keras, sudah cerdas, sudah tuntas juga, tapi kok rezekinya gitu-gitu aja, ya tetap ikhlas, itu berarti Allah yang bagi. Demikian pula ketika kita diberi banyak rezeki, maka tetap harus konsepnya ikhlas. Ikhlas gimana? Sebanyak itu jangan ditinggal dunia, tapi bawa pulang ke akhirat. Itu tuh. Iya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Oh. Nggak apa-apa sambil agak clear-clear dikit nggak apa-apa ya. Tapi ini hari Senin masa clear-clear. Silakan Bu Indi. Nggih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inggih nyuwun prisa menika. Kalau kita berdoa di sepertiga malam terakhir itu katanya masih dikabulkan oleh Allah. Terus Allah itu turun ke bumi itu bagaimana Ustaz ya? Pada waktu sepertiga malam itu Allah itu katanya turun ke bumi. Itu gimana Ustaz ya? Gus ya. Jadi memang ada hadis yang menyatakan bahwa Allah turun ke langit paling
rendah untuk mendengarkan dan mengabulkan doa hambanya yang bersujud di sepertiga malam terakhir. Nah, kembali kepada yang saya terangkan tadi. Jadi Allah itu mukhallafatu lil hawa. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluk. Itu yang harus sifat Allah yang harus kita imani. Jadi ketika Allah itu misalnya Rasulullah itu sering bersumpah dengan gini, walladzi nafsi, ini jiwaku yang nyala. Tangannya Allah ini maksudnya bukan kok tangan kemudian ada kelihatan tangan 2 atau 3 atau 4. Tangan ini misalnya wasi'a kursiyyus di langit dan bumi. Kursi di situ kan bayangkan terus kursi kan kita sedang mesan meja kursi sanawiyah aliyah kita ini. Jangan kemudian mikirkan, oh itu mejanya, tidak bisa. Demikian pula ketika Allah turun, kalimat Allah turun, itu bukan kemudian dari atas ke bawah. Gini ya, saya jelaskan konsep atas bawah itu biar kita nggak bingung. Mana ada bola, saya pernah sering nyampaikan tangan, ada bola. Nah, udah kelamaan. Ini misalnya bola ya, bola dunia lihat tangan saya ini. Lalu di sini ada negara Indonesia, di sini Afrika, di sini Arab, di sini Amerika, Australia. Loh, ini kan berdiri di sini, atas itu mana? Kan sana. Sana kan? Nah, yang di sini atas, sini atas. Sementara yang di balik bumi kita pas, kalau kita di sini tuh Amerika di sini. Kalau kita sedang malam, Amerika itu sedang siang benderang. Kalau Amerika sedang jam 9 malam, berarti di tempat kita jam 9 pagi. Loh, orang Amerika atas itu sana. Lah kalau kemudian atasnya Amerika, atasnya kita itu bawahnya Amerika, karena Amerika menganggap bawah itu kan sana. Nah, ternyata sana itu atasnya kita. Sehingga atas bawah jangankan bagi Allah, bagi manusia saja relatif. Maka kalau dikatakan Allah turun, turun dari mana ke mana? Langit itu di mana? Gitu kan? Apalagi bumi bulat, langit ya di sana, di sini, di situ. Maka kalau Allah ternyata sedang di sini kan berarti Allah bukan turun, nyamping. Kan repot jadinya. Maka ketika dimaksud dengan Allah turun ke bumi, itu adalah seperti yang Allah sampaikan dalam salah satu hadis, sebutkan ketika hambaku menghadap kepadaku dengan merangkak, maka mendatanginya dengan berjalan. Ketika hambaku mendatangiku berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Ketika hambaku mendatangiku dengan berlari, aku akan mendatanginya dengan berkuda. Oh, butuh kuda? Kan enggak. Itu adalah bahasa simbolik bahwa Allah itu akan dekat kepada orang yang berusaha dekat kepadanya. Itu arti itu adalah mendekat kepadanya. Sama dengan kalimat orang yang dekat Allah. Dekat itu apakah itu ada jarak? Maka itu akan menyalahi ayat Allah yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim ilaihi min lehernya atau nadi urat lehernya sendiri. Ya, berarti kan tidak ada jarak. Allah menembus batas ruang, masa, dan waktu. Kalau gitu bagaimana? Yaitu turun di sepertiga malam terakhir.
Allah menjanjikan a'udzubillahi minasyaitonir aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili, dan dari setengah malam sebagian malam itu fatahajjad bihi nafilatan lak, pergunakan itu untuk bertahajud, asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga dengan kamu tahajud itu Allah akan membangkitkan kamu nanti di hari kiamat di tempat yang mulia. Allah juga berfirman, ud'uni astajib lakum. Allah juga berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Sehingga dari ayat-ayat itu menunjukkan bahwa kita itu dengan Allah itu adalah, Allah berfirman juga, aku ini sebagaimana persangkaan hambaku. Jadi kalau kita tahajud di sepertiga malam terakhir dan kita merasa bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, ya Allah akan mengabulkan dengan janjinya tadi, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan. Dan juga memberi janji tadi, kalau kamu mengingatku, aku mengingatmu. Kalau kamu datang kepadaku dengan cara yang lebih, aku akan datang kepadamu. Betapa Allah membuka peluang sebesar-besarnya untuk hambanya mendekat kepadanya. Tapi mendekat, turun, dan sebagainya, membuka tangan, memberi, itu jangan dibayangkan seperti sifat-sifat manusia. Mabsuutani, terbuka seperti apa? Luas maksudnya. Gitu Bu Ingrid. Nggih. Enggak ada lagi? Silakan. Ya, jadi ini tadi ya, bola yang saya pegang ini anggaplah bumi ya, bumi yang saya pegang ini. Lah, kalau kita lihat peta menyebar semua di sini. Misalnya Indonesia di sini, maka sampean berdiri di sini kan kepalanya di sini nih. Nah, sementara orang Amerika yang sebelah sini, kan kalau dia berdiri kan kepalanya di sini. Nah, bagi dia kan atas di sana. Nah, sementara bagi orang di sini, atas itu di sana. Nah, kalau kemudian kita memahami arsy itu di atas langit, lah bagi orang Amerika arsy di sana. Sementara bagi orang Indonesia arsy di sana. Sementara bagi orang Afrika arsy di sebelah sana. Orang Australia arsy di sebelah sini. Nah, terus di mana arsy? Nah, jadi nggak boleh. Kursiyu itu kursinya Allah. Apa yang dimaksud? Ya kekuasaan yang meliputi seluruh jagat raya ini. Demikian pula turun dari langit ketujuh menurun, itu adalah tingkatan. Sama dengan kita ya, kalau misalnya di pemerintahan gitu, ada ini sudah keputusan dari atas. Emang orang Jakarta di atas? Atas mana? Atas genting? Kan enggak. Atas dalam konteks kekuasaan, hierarki pemerintahan. Dengan pula kita kepada Allah. Allah itu Al-Aliyu, yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, maha tinggi dan maha dipuji. Tingginya gimana? Berapa meter, berapa kilo kan enggak. Tinggi dalam artian apa? Yang maha di atas segalanya. Ada lagi? Ada yang sampai lendian ngantuk serangnya. Silakan. sedikit mau urun dan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita itu banyak gonya. Kalau kebahagiaan itu senantiasa menyebut ke aku lagi pro. Ketika Allah memberikan satu hal yang kurang mengenakan bagi kita, sakit atau pailit seperti sekarang ini, ya Allah jahat, Allah kok
menghinakan kita atau apa. Jadi saya teringat Pak Gus. Jadi dolim rasanya kita itu memang pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi masih mending kalau apa diberi oleh Allah kemudian oh ini dari Allah, itu masih mending dia begitu. Kalau yang dia merasa bahwa oh ini bukan dari Allah, ini semua karena aku gitu. Ini karena aku, ini karena itu Korun mengatakan orang sekarang pun sering terjangkit penyakit itu. Kemuliaannya, ketinggian jabatannya, banyaknya hartanya itu karena dia. Min ilmi katanya. Padahal itu dari Allah. Lalu ketika dia mendapatkan rezeki seperti itu milik dia, itulah kulikol insanu halu'a idza massahu syarru jazua. Kita itu selalu idza masyaul khairul manu'a, dan selalu ketika ditimpa seperti itu dia masih mending. Jadi yang disampaikan Bu Ana tadi, ini karena Allah gitu, Allah menyukaiku. Tapi kalau yang terjadi sekarang malah justru oh ini karena karena hebatku, karena ilmuku dan sebagainya. Itu yang terjadi. Malah sekarang juga bukan hanya penyakitnya Korun, tapi sudah menjangkit ke sekarang, sehingga ujungnya kemudian pelit tadi. Jadi yang ada dalam surat Al-Qasas yang terjadi pada Korun itu kemudian ujung-ujungnya ya yang terjadi pada idza masyahul khairul manu'a, itu ketika mereka masyahu khairu, mereka ditimpa oleh kebaikan, kemudian mereka merasa bahwa ini karena milikku jadi pelit. Tapi ketika ditimpa ada lagi? Ya, ada sedikit aja Gus, mohon izin terkait kedua tangan Allah itu yang menggali duanya itu Gus, itu seolah-olah itu menyatakan sebuah bilangan itu dua, itu bukan satu, bukan tiga. Itu mungkin kalau di situ disebutkan tangan-tangan Allah itu saya katakan ada seolah-olah bukan satu, bukan tiga gitu Gus. Oke, mohon itu Gus. Terima kasih. Ya, jadi memang Allah di dalam Al-Quran itu jelas. Betapa banyak kami membuat perumpamaan di dalam Al-Quran itu untuk membuat manusia berpikir gitu. Banyak kali ribualin nasil amsal gitu. Kami banyak menciptakan atau membuat di dalam Al-Quran itu al-amsal, apa? Perumpamaan. Penyebutan kalimat dua sama Pak, itu hanyalah sebagai perumpamaan karena manusia memang tangannya dua. Untuk memudahkan manusia mengerti apa yang dimaksud Allah, Allah memakai logika atau analogi, bukan logika, analogi manusia itu. Maka Allah juga memakai kalimat ayunun, kan gitu. Misalnya Allah menyatakan begini, hai Nuh, buatlah perahu dalam pengawasan kami, dalam pengawasan kedua mata kami. Nah, kedua mata itu maksudnya Allah gimana? Apakah mata itu kan enggak? Yang dimaksud ayunin atau ayunin itu kedua mata kami, itu pengawasan kami. Demikian pula
ketika kedua tangan Allah dengan kalimat di situ domirnya kan mabsutotani, itu kan dua itu. Domir masna. Tetapi apakah masna itu kemudian bermakna Allah hanya punya tangan dua? Ya enggak, itu tadi untuk memudahkan manusia berpikir agar Allah dipahami secara lebih mudah, karena memang Allah tidak terjangkau oleh akal manusia. Kalau Allah menerangkan bahwa tangan manusia, malah justru tangannya Allah piye yo gitu malah, sehingga supaya memudahkan manusia untuk memahami Allah, tapi harus tetap dibatasi dengan misalnya Allah punya sifat 100, kok cuma 100? Kenapa nggak punya sifat 1000? Masa sih cuma 100 kan gitu. Jadi bilangan-bilangan itu Allah punya sifat wajib 40 misalnya. Atau sifat mukhal juga 10, 40. Ya. Nah, ya, itu maksudnya jumlah-jumlah itu adalah hanya untuk memudahkan manusia di dalam memahami kekuasaan dan sifat-sifat. Jadi jangan sampai mengganjal, Pak ya. Nanti pintunya nggak bisa dibuka. Ya. Nanti kalau ada orang nanya gimana, Gus? Kalau apa ada apa? Kalau ada orang nanya, saya bisa jelasin juga. Lah iya, sekarang kan sudah terbuka kan, sudah nggak mengganjal kan? Yeah. Nah, jadi gitu kan, di Quran itu banyak ayat yang anadribu nasil amsal itu. Tapi banyak manusia itu, coba dibuka di surat Al-Kahfi itu kan. Surat Al-Kahfi dan banyak lagi. Banyak lagi nanti. Bahwa di sana Allah membuat perumpamaan. Tapi kemudian dibatasi lagi. Allah menyatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Allah itu tidak menyerupai apapun. Sehingga kalau misalnya diajak. Tapi Nabi Muhammad bahkan pernah gini, kan? Nanti kenikmatan yang paling indah di surga itu apa ya Rasul? Dijawab sama Rasulullah, kenikmatan terindah di surga itu bukanlah tentang bidadari, tentang emas permata, tapi adalah tentang engkau nanti bertemu dan memandang wajah Allah, gitu kan? Lalu para sahabat bertanya, bagaimana memandang wajah Allah itu? Maka Rasulullah juga sulit untuk menerangkan, karena itu kan tidak bisa diterangkan dengan akal pikiran. Maka Rasulullah memakai analogi sederhana. Seperti engkau melihat bulan, engkau tidak silau, tapi engkau bisa merasakan keindahan cahayanya. Apakah Allah seperti bulan? Enggak. Itu tadi untuk memudahkan berpikir. Itu. Kalau saya nggak terganjal gini, slowek saya. Sehat kan? Sehat? Alhamdulillah. Nah, udah sarapan pagi ini? Aduh. Ada undangan, Gus. Ada undangan. Oh iya, Pak Mul ya? Ya. Ya. Saya sewenang dengar Pak Mul akhirnya finally itu sewenang. Kemarin ke tempat saya juga sewenang untuk sewenang, saya ikut bahagia banget itu. Oke, mudah-mudahan berkah mahdotillah, rahmat Allah rahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani, mengampuni dosa-dosa kita, menjaga menyelamatkan kita dari serangan tipu daya setan, dajjal dan para tentaranya, memberikan kita rezeki yang halal dan thayyibah, diselamatkan dalam perahu kebenaran ila akhir. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimin wal muslimat. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم ادفعنا البلاء والوباء واحسنا من الجن والشيطان ربنا نجنا ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجات المسلمين ربنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا اللهم تعالى لنا برحمتك اللهم انزل لنا رحمة اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك واشهد ان لا اله الا انت عبدك المشهد والله بدر الشقاء سر الشمس الأعداء اللهم إنا نسأل الهدى والتقوى والعفاف والغنى
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.